Halo teman-teman, kembali lagi di Crypto dari Stacks Indonesia. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita yang kemarin kita ngebahas tentang Ethereum. Oke, sekarang kita akan bahas satu lagi konsep yang menarik yang disebut sebagai smart contract. Oke, tadi teman-teman udah tahu ya kalau Ethereum itu mengenable smart contract gitu kan. Nah, terus sekarang smart contract bisa apa? Actually smart contract itu apapun yang teman-teman bisa imajinasikan di kepala bisa dilakukan di smart contract asal teman-teman punya gas buat ngebayarnya kayak gitu. Jadi ukurannya adalah gas kayak gitu. Nah berikutnya saya akan perkenalkan lagi ke konsep yang lain gitu, yaitu pemanfaatannya. Apa sih pemanfaatan smart contract? Ada banyak banget. Pertama, di awal-awal itu yang paling simple ya, orang itu melakukan namanya asset tokenization. Artinya apa? Orang-orang menciptakan suatu aset gitu kan yang ditokenisasi. Seperti apa? Bisa dalam bentuk ownership gitu ya. Kalau misalnya misalnya rumah ditokenisasi, kita bisa bikin ngefraksionalisasi suatu rumah gitu atau properti gitu kan. Itu satu use case. Atau saham gitu ya, bikin saham yang bentuknya token, itu juga use case gitu. Ada banyak beberapa centralized exchange mentokenisasi suatu saham dan bisa membuat sahamnya itu menjadi tradable gitu ya di pasar. Itu satu bentuk tokenisasi. Ada juga governance, kayak misalnya beberapa project itu menggunakan token untuk voting gitu. Itu juga bisa. Nah, sekarang itu adalah paling basic. Itu ada di mana namanya ICO boom. Jadi saat dimana semua orang berlomba-lomba ngebuat token. Itu ada masanya kayak gitu. Nah, fast forward to this day, ada lagi yang lain gitu. Contoh pertama adalah DeFi. Jadi ada banyak banget proyek-proyek decentralized finance. Jadi gimana caranya kita ngebikin sistem finansial yang decentralized. Artinya nggak ada middleman-nya gitu, nggak ada orang di tengahnya gitu, nggak ada central bank, nggak ada bank-bank yang kita temui yang kita biasa lihat kayak gitu. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga ada yang kita bisa lihat NFT atau kayak biasanya profile picture ya, PFP gitu kan. Nah terus yang berikutnya ada DAO gitu. Nah itu adalah salah satu use case paling sering dipakai kayak gitu. Jadi gimana cara bisa NFT gitu kan, bisa DeFi. Kadang-kadang ada orang ngebikin NFT menjadi games dengan cara play to earn game dan lain sebagainya teman-teman. Nah terus kenapa saya harus tahu ini? Nah ini tuh baru permulaan teman-teman, baru permulaan orang-orang tuh menggunakan blockchain, menggunakan jaringan yang bisa memberikan kita common knowledge gitu. Ribuan orang sepakat kalau misal si A itu misalnya saldonya segitu gitu. Jadi kayak semua tuh sepakat gitu, dengan adanya common knowledge ini. Nah terus Ethereum maju gitu ya. Kemudian Ethereum ini punya banyak masalah gitu. Bukan berarti bermasalah, tapi ada beberapa masalah. Sepertinya pertama adalah konsumsi dari energi yang sangat tinggi karena mereka menggunakan proof of work gitu kan. Yang kedua, Ethereum juga masalah yaitu adalah gas fee. Harga gasnya mahal banget gitu. Nggak minta ampun gitu, mahalnya minta ampun kayak gitu kan. Nah terus ya sekarang lebih murah sih beberapa bulan ini, tapi sekarang tetap mahal gitu kan. Nah terus apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah banyak banget competing blockchain gitu. Oh iya tadi saya lupa, kalau ada satu masalah lagi itu scalability atau transaction per second, throughputnya gitu ya. Ethereum itu cuma 15 berapa ya? Iya saya lupa berapa TPS, tapi sekitar kayak berapa ya? Dia tuh paling cuma 1 atau 2 TPS lah. Soalnya dia kayak dia bakal ada block time-nya sekitar 15 detik. Artinya di final itu sekitar 6 blok ya, artinya berarti sekitar 6 kali 15 itu 90 detik kayak gitu kan. Nah, jadi 1,5 menit baru finalize gitu. Jadi itu adalah suatu masalah gitu dan kecil kan kalau cuma segitu. Nah, makanya orang banyak mengajukan namanya competing L1. Apa itu L1? L1 itu layer 1. Artinya jaringan blockchain yang paling bawah kayak gitu. Nah setelah adanya competing blockchain ini banyak banget blockchain baru gitu. Saya sebutin ya, ada Solana yang dia mau membuat blockchain yang real time, yang mau menyaingi kayak udah enterprise grade trading level gitu kan, nah, Solana gitu kan. Kemudian ada saya sebutin ya Avalanche, ada Terra, ada
apalagi Moonbeam, ada Harmony, XDAI, dan banyak banget, nggak kehitung di kepala kita. Nah, setelah adanya kayak gitu, sebenarnya Ethereum tuh punya solusi, namanya tuh roll up, yang mana kita bisa nge-scale transaksi dengan cara adalah L2 atau roll up. Artinya apa? Nanti transaksi bisa di batch bareng-bareng gitu sih. Saya kurang ngerti, tapi ini kayak di batch bareng-bareng, di finalisasinya tuh di L1 tapi ntar diproses di L2 gitu. Nah, itu juga bisa salah satu cara kayak gitu kan. Cuma banyak banget competing L1. Nah, salah satunya adalah Stacks. Nah, Stacks ini adalah salah satu L1, tapi Stacks punya angle yang lain, bukan cuma scalability, bukan cuma tadi ya, tapi mereka pengen yang decentralized dan juga sekuat Bitcoin. Nah, maka dari itu nanti kita bahas bareng-bareng apa itu Stacks, apa itu Proof of Transfer. Oke, kalau gitu sekarang sampai jumpa lagi, sampai ketemu di besok. Thank you.